Halo guys, jadi hari ini aku mau bikin video ini request salah satu subscriber aku ya. Jadi kondisinya itu seperti yang aku tulis di sini ya. Dia gajinya itu harian 100.000 per hari. Terus dia punya satu balita dan ada cicilan hutang yang dibayar per minggu. Nah, catatannya di sini adalah untuk nominal lain-lain tidak diketahui. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jadi subscriber aku ini memang dia nggak jelasin detail ya untuk pengeluarannya. Jadi aku bikin dulu, maksudnya aku karang-karang sesuai yang aku tahu ya. Jadi kalian nanti kalau memiliki gaji harian juga bisa ditiru, diaplikasikan di keuangan kalian, cuman harus tetap disesuaikan nominalnya ya kan. Jadi kayak pengeluaran kenapa aku bilang paling penting adalah mencatat pengeluaran. Jadi untuk menentukan yang kayak gini itu kalian harus tahu pengeluaran kalian yang pasti dalam satu bulan itu apa aja gitu ya. Itu akan memudahkan kalian bikin pencatatan keuangan. Jadi memang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu akan berat karena mungkin akan ada perubahan, mungkin akan ada pergantian, tapi setelah jalan nanti kalian akan sadar polanya ya. Jadi pola keuangan, oh belanja bulanan ternyata sekian udah cukup gitu kan, atau sekian kurang gitu. Jadi kalian bisa tambah atau kurangkan masing-masing posnya. Itulah perlunya dicatat pengeluaran dan dievaluasi setiap akhir bulan ya. Nah, jadi sini aku mau bikin dulu. Nah, di sini jadi karena aku nggak tahu ya cicilannya ini per minggu dibayar berapa, aku anggap di sini cicilannya itu 100.000 ya. 100.000 per minggu. Jadi dalam satu bulan itu ada 400.000 per bulan. Nah, lalu untuk pemasukan, jadi aku catat dulu ya. Di sini kan dia bilang 100.000 per hari. Namun katanya ini juga tidak tentu ya. Jadi menurut aku ambil yang paling rendah berapa itu yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau lebih berarti kan bisa nabung lebih banyak. Kalau jadi kalian nggak akan ada kekurangan dari catatan keuangan kalian gitu ya. Ini aku buatkan 100.000 aja karena aku nggak tahu pastinya berapa. Kurang dari 100.000 apakah 98.000 ataukah berapa puluh ribu gitu ya kurangnya itu. Jadi aku ambil 100.000 untuk pembulatannya aja, oke. Nah, jadi di sini kan pemasukannya di sini adalah 100.000. Nah, aku anggap aja di sini 100.000 itu kalau kalian kali dalam sebulan ada 30, maka pendapatan per bulan itu dengan 1 juta ya. 1 juta berarti pendapatan sebulannya. Nah, dari 1 juta, dari 3 juta ini kalian rincikan lagi nih dalam sebulan perlu apa sih gitu ya. Nah, aku bikin listnya ya pengeluaran. Ini aku nggak rapi ya karena aku masih meraba-raba nih kayak gimana perkiraan yang bagusnya, oke. Nah, di sini ada pengeluaran, oke. Nah, pengeluarannya itu ada pengeluaran wajib sama pengeluaran yang gak wajib, itu yang masih bisa dirubah-rubah ya kan. Nah, jadi aku bikin satu aja dulu ya. Jadi kan nanti kalian bisa sesuaikan buat catatan keuangan kalian bisa sesuaikan dari sini, oke. Nah, jadi ini ada cicilan tadi, cicilan. Nah, karena dia 100.000 maka aku bagi 7 hari ya kan. Aku bagi dalam 7 hari, jadi dia itu harus menyimpan 14.500 per hari ya, ini ya, per hari. Nanti dikalikan 7, maka hasil yang didapatkan itu setelah dikali 7 adalah 101.500. Nah, gitu ya. Oke, aku geser sedikit di sini supaya lebih kelihatan. Nah, 101.500. Terus nanti ada bayaran listrik ya. Listrik ini biasanya wajib ya kan. Aku nggak tahu karena di sini nggak dituliskan dia ngontrak kah atau punya rumah sendiri, tapi nggak disebutkan. Jadi aku anggap memiliki rumah sendiri ya. Jadi atau mungkin dipinjam orang atau warisan dari orang tua atau apapun itu, yang pasti rumah sendiri aku anggapnya ya. Jadi perlu bayar listrik. Aku anggap listrik 150.000 satu bulan. Jadi ini yang pertama tadi. Jadi kalau
berarti dia harus membayar 5.000 per hari dikali 30, maka akan terkumpul sebesar 150.000. Nah, jadi ini kan dibayarkan seminggu, ini kalau dikali 4 itu adalah 400.000 ya kan kalau per bulannya. Ini pengeluaran dia ya, pengeluaran wajibnya dia. Oke. Lalu di sini nanti akan ada pengeluaran yang bisa berubah-ubah. Oke. Pertama ada belanja bulanan. Nah, belanja bulanan ini aku anggarkan 300.000 satu bulannya ya. Ini sudah normal ya, 300.000 itu. Menurut aku kalau bisa lebih hemat lagi malah bisa kurang. Jadi menurut aku nanti kalau uangnya kurang bisa ditabung ya. Untuk sementara aku jelaskan, aku tulis dulu secara detailnya jelas ya. Jadi belanja bulanannya itu 300.000. Terus belanja mingguan ini aku budgetkan 100.000 seharinya karena nanti minyaknya dan itunya apa? Nanti bensin untuk berasnya juga beda ya. Jadi di sini ada beras. Berasnya aku budgetkan 135.000. Lalu karena dia punya anak, jadi ada keperluan anak. Keperluan anaknya aku anggap sekitar 300.000 ya. Di sini aku anggap untuk popok dan aku anggap kayaknya anaknya ASI karena katanya baru 1 tahun. Jadi semoga masih ASI. Kalau belum ASI berarti nanti bisa ditambah ya ini budgetnya. Karena di sini aku banyakin buat nabung dia ya. Jadi ini bisa ditambah masih. Ini aku minimalkan karena aku anggap dia aku anggap anaknya minum ASI gitu ya. Nah, lalu ada bensin gitu ya. Pastikan perlu bensin. Nah, bensinnya aku anggap 300.000 juga satu bulan. Nah, lalu di sini ada gas dan galon gitu ya. Gas dan galon untuk air minum gitu ya. Aku total aja ini sekitar 60.000. Mungkin menurut kalian ini agak masa sih murah banget gitu ya. Kalau di tempat aku gas itu masih 25.000 ya. 25.000 tuh udah mahal. Ada yang 18.000 atau 20.000 kalau kalian itu pakai yang gas melon itu ya. Nah, terus untuk galon ini kalian bisa beli yang isi ulang aja. Jadi kayak cuman 5.000 sampai 5.000 lah harganya satu galonnya. Kalau orangnya cuma bertiga dalam satu bulan paling cuman perlu 2 atau 3 galon dalam satu bulan ya. Nah, terus setelah itu aku anggap ada perlu jajan ya kan. Jajan di sini aku anggarkan 225.000. Nah, lalu sedekah aku anggarkan sekitar 60.000 satu bulannya ya kan. Nah, lalu kan pasti perlu kuota ya. Kuota aku anggap 150.000. Nah, baru nabung. Nah, nabung ini dari sisanya ya. Nabung ini buat apa? Nanti aku jelaskan. Oke. Jadi nabung ini nanti akan untuk 3 bulan pertama mungkin nabungnya nggak akan terbagi untuk apa-apanya dulu ya. Jadi 3 bulan pertama maksud aku nanti tabungan ini akan dikumpulkan agar nanti setiap gajian dia nggak perlu lagi mencicil ya. Oke. Gini dulu deh. Kita lanjut dulu ya. Jadi kayak gini ya. Nominalnya ada 300.000 tambah 100.000 tambah 135 tambah 300 tambah 300 tambah 60 tambah 225 tambah 60 tambah 150 tambah 400 cicilan tambah 150 bensin. Jadi ada 2.180.000 gitu ya. Udah tadi udah masukin semua ya kira-kira. Aku hitung ulang lagi aja ya. 400.000 tambah 150 tambah 300. Oh, ini belanja mingguan kan 100.000 per minggu ya, dikali 4 sama dengan 400.000. Nah, tambah 400
tambah 135 tambah 300 tambah 300 tambah 60 tambah 225 tambah 60 lagi tambah 150. Lebihan ya jadinya ya. Berarti ini harus ada yang ini ya dikurangin gitu ya. Nah, karena di sini kuotanya ini 150. Kayak untuk kuota lumayan besar ya. Berarti gini aja. Aku hitung dulu. Oh ya, jadi aku ternyata salah tadi ya, salah ketik. Jadi kita ulang lagi. 400 tambah 150 tambah 300 tambah 400 ya kan, 400 utang, 150 listrik, 300 belanja bulanan, 400 itu belanja mingguan, tambah 135 tambah 300 tambah 300 tambah 60 tambah 225 tambah 60 tambah 150. Nah, dikurangin uangnya 3 juta. Jadi yang bisa ditabung adalah 520.000. Nah, jadi ini bisa kalian bagi lagi ya. Jadi 3 belanja bulanan ini 300.000. Berarti ini 10.000 per hari ya kan. Nah, untuk belanja mingguan ini berarti 100.000 dibagi 7 ya. 14.500 satu harinya. Ini 14.500 per hari. Untuk beras ini juga 4.500 per hari. Keperluan anak 10.000 per hari. Bensin 10.000 per hari. Gas dan galon ini 2.000 ya, 2.000 per hari. Ini bisa aja kalian tambah dari tabungan kalau ternyata kurang ya. Jadi maksimal banget nabungnya, diusahakan 500.000. Kalau jajan juga ini kan 7.500 ya per harinya. Kalau misalnya nggak jajan tabung gitu ya. Sedekah dianggarkan 2.000 per hari. Nah, lalu di sini kuota ini 5.000 ya, 5.000 per hari. Dan ini sisanya nabung 520 dibagi 30. Nah, 17.000 per hari. Oke. Ini aku bulatkan ya nominalnya. Jadi penjelasan aku di sini nabung 520. Oke. Jadi kita total dulu ya. Total pengeluaran selain menabung ya. Total pengeluaran. Jadi total pengeluarannya tadi 3 juta dikurangi 520. Berarti 2.480.000 per bulan ya kan. Nah, jadi si 500.000 ini tadi nanti kalian bikin lagi ya. Jadi bikin lagi, kita bikin sebelah sini ya. Aku bikinin. Nah, kalian bikin deh di sini. Nah, kira-kira untuk mencapai si 2 nih, kita bagi dulu ya. Dibagi 520.000. 2.480 dibagi 520.000. Jadi itu sekitar 4,7 bulan atau 5 bulanan ya. Jadi 5 bulan. Tabungan ini selama 5 bulan ditabung untuk dana darurat. Jadi ini untuk dana darurat. Kalau nggak digunakan tabungan ini nanti ketika sudah mencapai 5 bulan ya kan. Jadi setelah 5 bulan itu kan totalnya kan ya, 520 kali 5 itu sama dengan 2.600.000. Sisanya tabung. Uang ini tadi kalian bagi lagi. Jadi setiap bulan nantinya kalian nggak perlu lagi dikumpulkan per hari kayak gini. Oke? Jadi ini untuk 5 bulan ke depan aja ya. Setelah 5 bulan kalian sudah bisa dong, udah dong. Setelah 5 bulan itu otomatis kalian akan tahu dong belanja mingguan sebenarnya perlunya berapa. Kayak jalan-jalan jajan apakah sebanyak ini gitu ya. Ini sudah termasuk jalan-jalan ya. Terus apakah
kuota ternyata nggak perlu kuota, misalnya ada wifi gratis atau memang kuotanya nih kebanyakan 150 bisa dikurangin gitu ya. Dan nabungnya ini nanti segini dulu, atau kalau ada luaran misalnya ya, ada luaran maka kalian tabung, kumpulkan sampai mencapai nominal ini ya. Oke, jadi mengerti ya. Jadi ketika nominal pengeluaran kalian sudah terkumpul tabungannya, kalian bisa jadi nanti setiap gajian itu 100.000 langsung tabung, masukin satu wadah kayak gitu. Jadi kalau bulan berikutnya ambil lagi sekian gitu ya. Tabungan tetap segini ya nominalnya, ini nabungan nanti untuk dana darurat, atau nanti kalian bisa bagi menjadi sinking fund. Nanti aku akan bikin video lagi gimana caranya membagi tabungan ya. Jadi ini mungkin 5 bulan ke depan kalian harus ini dulu ya, dan harus hemat, harus ya pokoknya harus diketat-ketatin lah. Setelah itu kan nanti udah jalan enak ya. Setelah terkumpul uang sebesar segini setelah 5 bulan, jadi bulan ke-6 kalian gunakan uang ini untuk kehidupan harian gitu ya, untuk kehidupan bulanan. Untuk kehidupan bulanan kalian, uang 100.000 gaji kalian kumpulkan. Nanti kan dapat 3 juta. Setelah dapat 3 juta nanti simpan dulu di tabungan, bulan berikutnya buka tabungannya, gunakan lagi, sisanya tabung gitu ya. Berarti kan ada sisa sekitar 520 ini tadi, terserah deh 20-nya mau disimpan diapain gitu ya. 500-nya tabung gitu. Atau kalau kalian merasa ada yang kurang atau merasa ini terlalu hemat, kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian, dengan kondisi kalian. Oke, ini kan aku nggak tahu ya kondisi pasti kalian seperti apa, ini aku hanya mengira-ngira. Jadi semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku. Makasih buat kalian yang selalu support, yang sering nonton video aku. Mohon maaf ya kalau kadang kecepatan ngomongnya, masih berusaha ya ini karena pembawaan dan kebiasaan gitu ya. Oke. Semangat, jangan lupa subscribe. Nanti di 300 subscriber aku bakal ngadain giveaway deh untuk orang-orang baik yang sudah subscribe aku. Terima kasih. See you next video.